Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Nova ya. Dalam pembelajaran daring tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, pembelajaran 4 untuk kelas 4 tentunya. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Yuk kita cari tahu. Nah, ini adalah peta dari Tangerang ya. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Apa saja pekerjaan yang ada di kota Tangerang? Beberapa pekerjaan masyarakat Tangerang antara lain sebagai berikut. Ada dokter, guru, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, security, kasir, pelayan, wirausaha, pengusaha, ojek online, penulis, pegawai kontrak, dan lain sebagainya. Banyak sekali pegawai jasanya ya. Di kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang. Yuk kita tuliskan bangunan-bangunan tua itu. Yang pertama ada Museum Benteng Hertek, kedua Vihara Padumutara, Pasar Lama Tangerang, Kelenteng Buntek Bio, Masjid Jami Kalipasir, Taman Makam Pahlawan 1000, Monumen Lengkong, Bendungan Pintu Air 10. Nah, itu adalah bangunan tua yang ada di kota Tangerang. Bacalah cerita fiksi mengenai kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai kota Tangerang dari berbagai media. Kemudian bisa minta pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kamu mengakses internet. Contohnya saja ada legenda Si Ayub dari Teluk Naga. Bagaimana isinya? Isi ceritanya mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang yang bernama Ayub dalam upaya berjuang kebatilan yang ditimbulkan oleh kaki tangan penjajah Belanda. Daerah Teluk Naga itu sendiri merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah pesisir Tangerang bagian utara. Lalu, apa peran tokoh dalam cerita itu? Tokoh protagonisnya itu ada Ayub, Haji Kasim, dan Nenek Nikmah. Tokoh antagonisnya Wan Abud. Perhatikan gambar itu ya. Gambar berikut itu adalah industri ban dan sepatu. Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja buruh di pabrik ban didominasi oleh kaum laki-laki. Yang kedua, pabrik sepatu itu kebanyakan perempuan, namun juga ada pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. Di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisnya. Sebagai contoh, di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialis pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerjaan sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam, bukan hanya pekerja dan pekerjaan. Siswa di sebuah sekolahan tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada yang suka menari, ada yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda.
Nah, keragaman karakteristik individu di sekolah itu juga bermanfaat. Manfaatnya adalah saling membantu dan saling melengkapi kekurangan antar warga sekolah, menambah pengetahuan tentang berbagai hal dari warga sekolah yang berbeda asal daerahnya, berbeda agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dengan keberagaman mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling menghargai adanya perbedaan. Itu adalah manfaatnya. Lalu, kerjakan tugasmu. Yang pertama, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Yang kedua, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Harus bagaimana sikapmu? Tulis di buku tugas ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Harusnya bagaimana? Nah, tulislah 3 soal tadi. Jawab ya di buku tulis kalian. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.